Pak Ikhwan, ya kebetulan sore di sini. Jadi saya mau menjelaskan untuk di presentasi di tugas UAS ini. Yang pertama dari istilah sendiri ya, untuk SAS sendiri itu ini langsung dijawab aja dari saya. Uh, Software as a Service merupakan layanan cloud computing di mana aplikasi software disediakan oleh penyedia layanan dan dapat diakses pengguna melalui internet. Dan user tuh nggak perlu untuk mengunduh, menginstal atau mengelola aplikasi. Untuk contohnya saya itu kayak Google Workspace di Docs and Sheet, kayak Microsoft 365 and Slack juga. Terus untuk keuntungan SAS sendiri itu tidak perlu instalasi manual seperti yang tadi di penjelasan, dan scalable juga untuk high performance. Terus ada pembaruan otomatis juga. Untuk di utility computingnya sendiri, model untuk sumber daya komputasinya itu berdasarkan kebutuhan pengguna, jadi bisa di custom juga. Jadi membayar hanya daya yang dipakai aja. Itu mirip kayak kita bayar listrik atau air. Untuk contoh utility computing itu contohnya service untuk cloud kayak AWS, EC itu, dan kayak Microsoft Azure, Virtual Machine, dan lain-lain juga. Untuk ciri-cirinya tuh modelnya tuh pay as you go, elastisitasnya tinggi, dan pengelolaannya lebih efisien. Untuk integrated network itu adalah jaringan terintegrasi yang menghubungkan berbagai perangkat aplikasi dan sistem untuk menggunakan dan mendukung dari komunikasi dan kolaborasi secara real time. Untuk tujuan utamanya itu untuk meningkatkan efisiensi ya, yang memudahkan berbagai data antar entitas dalam sebuah sistem di organisasi. Keuntungannya sih ada beberapa nih, contohnya ada meningkatkan kecepatan komunikasi, manajemen data dan perangkat, juga untuk security di jaringan tersebut. Yang kedua itu hybrid cloud computing di arsitekturnya sendiri. Untuk penjelasannya tuh arsitektur cloud yang menggabungkan public cloud dan private cloud yang connect dari satu jaringan dan lingkungan. Model ini memungkinkan data atau aplikasi dipindahkan di antara dua jenis cloud. Jadi kayak synchronize gitu. Bisa contoh gambarannya itu kayak private cloud, public cloud, dan network bridge. Jadi bisa di-combine juga sebenarnya. Kayak di data center seperti itu. Tapi ini contoh untuk gambarannya aja. Private cloud tersebut untuk menyimpan data sensitif. Public cloud juga bisa di running di aplikasi web yang lebih umum. Dan jaringan hybrid untuk memungkinkan integrasi antara keduanya dengan keamanan dan fleksibilitas tinggi. Jadi saling terkonek dan sinkron juga sih. Ini contoh dari image-nya untuk penjelasan gimana skema di hybrid cloud computing ini. Untuk faktor keberhasilan implementasi cloud computing itu sih yang pertama ada keamanan dan kepatuhan regulasi ya. Jadi data dan aplikasi aman dan transkripsi, autentikasi, dan manajemen akses yang baik juga. Juga harus memenuhi regulasi setempat seperti GDPR. Terus yang kedua ada kinerja dan skabilitas, memastikan cloud itu dapat menangani lonjakan beban kerja secara efisien tanpa gangguan, kayak high traffic gitu, bisa di scale secara otomatis sehingga jadi merupakan prioritas dari kebutuhan yang penting juga. Untuk cost sama maintenance sendiri, biaya dan pengelolaan itu harus memilih solusi cloud yang sesuai dengan anggaran, dengan budget yang dipakai. Itulah kenapa bagus juga sebenarnya cloud computing. Untuk dukungan dan pelatihan sendiri banyak untuk itu. Kita bisa buat training pada staff, karyawan. Untuk dukungan teknis tersedia untuk mengatasi masalah atau downtime juga. Keuntungan dan kerugian virtualisasi dan computing. Untuk keuntungan, efisiensi sumber daya, fleksibilitas dan skalabilitas, biaya yang lebih rendah, dan kesadaran tinggi, akses jarak jauh, manajemen sederhana dan otomatisasi, reduksi jejak lingkungan. Untuk bagian 8 sih kurang setuju sih sebenarnya, reduksi jejak lingkungan, karena mungkin nggak semua, tapi di data centernya sendiri dia bakal nyuplai beberapa yang sangat buruk sih sebenarnya, yang tidak orang ketahui. Untuk kerugian, ya pasti seperti biasa, seperti masalah keamanan, data yang berisiko, tetap saja, karena sebenarnya cloud computing punya data center juga sih. Itu sih sebenarnya.
Mungkin yang kayak usernya itu cuma make di service-nya mereka, tapi kalau yang di attack itu langsung ke physical server di data center, pasti juga akan berbahaya juga sebenarnya. Tapi pihak cloud computing lebih aman aja sih, jadi dari yang lainnya gitu, daripada physical server yang dipasang di satu perusahaan sendiri dengan harus banyak maintenance juga ketimbang menggunakan cloud. Downtime juga selalu jadi masalah, dan ketergantungan vendor ya seperti tadi, karena kita nggak semua company punya data center sendiri, so mereka biasa pakai vendor buat upload atau pakai data mereka di cloudnya si vendor gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan, Pak Ikhwan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.